Perkenalkan, nama saya Melvin Amalia Agustin dengan NRP 501923, salah satu jembat dari Teknik Sistem Perkapalan. Dari yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang memuat yang lalu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak cukup dipahami secara kognitif melalui hafalan sila-sila semata. Melainkan perlu diwujudkan dalam perilaku nyata di tengah masyarakat. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki tujuan strategis untuk membentuk warga negara yang tidak hanya memahami nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang publik seperti pasar tradisional merupakan lokasi yang relevan untuk mengamati praktik nilai Pancasila karena mempertemukan individu dengan latar belakang agama, suku, status sosial, dan ekonomi yang beragam dalam interaksi yang intensif dan berulang. Pada ruang tersebut, nilai seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial dapat diamati secara langsung melalui perilaku spontan masyarakat, bukan melalui pernyataan normatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang terletak di Jalan Arya Putra Raya. Pasar ini merupakan salah satu pasar rakyat tertua di Tangerang Selatan. Dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 1992 dengan gedung berlantai 4. Secara historis dan geografis, kawasan Ciputat berada di titik pertemuan tiga wilayah administratif, yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, sehingga penduduknya terdiri atas mayoritas warga Betawi bercampur dengan warga bersuku Sunda. Pasar Ciputat. Pasar Ciputat sendiri juga berfungsi sebagai simpul transportasi karena menjadi titik pemberangkatan sejumlah trayek angkutan kota menuju berbagai wilayah di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Kepadatan pedagang, pembeli, pedagang kaki lima, dan anggota umum yang saling berhimpit di kawasan ini menjadikan Pasar Ciputat sebagai representasi ruang publik yang plural, sekaligus rentan terhadap gesekan sosial. Misalnya, kemacetan akibat kendaraan umum yang berhenti di sembarang tempat dan pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian badan jalan. Karakteristik tersebut menjadikan pasar Ciputat lokasi yang relevan untuk mengamati bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan, dinegosiasikan, atau bahkan diuji dalam interaksi sosial sehari-hari warga. Berdasarkan uraian tersebut, rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sih nilai-nilai Pancasila termanifestasi dalam interaksi masyarakat di Pasar Ciputat. Yang kedua, faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat implementasi nilai-nilai tersebut di lokasi ini. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil observasi tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif pendidikan Pancasila. Hmm, Di sini hasil dan pembahasannya yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Keberagaman latar belakang keyakinan pedagang dan pembeli di pasar Ciputat mencerminkan komposisi penduduk Ciputat yang mayoritas Betawi namun bercampur dengan warga bersuku Sunda, Tionghoa, dan Arab tidak menghalangi berlangsungnya transaksi maupun interaksi sosial sehari-hari secara wajar. Nilai kesopanan tampak dari sikap saling menghormati ketika ibadah. Misalnya pedagang yang menghentikan sejenak aktivitas jual beli saat waktu setelah tiba, serta hadirnya musola di dalam gudang pasar yang dapat diakses pedagang maupun pengunjung lintas kios.
Lalu yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan teramati dari sikap tolong-menolong yang lumrah terjadi di tengah kepadatan pasar. Misalnya bantuan spontan dan sesama pedagang atau pembeli ketika ada yang kesulitan membawa barang belanjaan. Maupun kelonggaran yang diberikan pengemudi angkot kepada penumpang lansia membawa banyak barang saat naik turun kendaraan di titik pemberhentian di sekitar pasar. Sejumlah pedagang yang menunjukkan sikap fleksibel dengan memberi keringanan harga kepada pembeli yang dikenal atau tampak kurang mampu sebagai bentuk kepedulian yang melampaui hubungan transaksional semata. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sebagai kawasan yang secara historis menjadi titik pertemuan penduduk asli Betawi dengan pendatang dari berbagai daerah, Pasar Ciputeh menunjukkan bagaimana keberagaman suku dan asal-usul dapat berinteraksi tanpa konflik identitas yang berarti. Bahasa Indonesia sehari-hari bercampur dengan dialek Betawi setempat dan dialek Sunda berfungsi sebagai alat pemersatu alat pemersatu dalam transaksi maupun percakapan lintas latar belakang. Kerjasama informal antar supir angkot dalam mengatur giliran ngetem maupun kesepakatan antar pedagang dalam berbagai ruang lapak turut mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keterbatasan ruang. Lalu yang keempat, terdapat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Praktik tawar-menawar harga antar pedagang dan pembeli menjadi ciri khas dan daya tarik pasar tradisional seperti pasar Ciputat. Dapat dimaknai sebagai bentuk musyawarah mufakat dalam skala mikro, di mana kedua pihak berupaya mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan tanpa paksaan. Di sisi transportasi, kesepakatan informal antar supir angkot mengenai urutan antrian penumpang maupun titik ngetem di sekitar pasar juga mencerminkan mekanisme musyawarah yang tumbuh secara organik. Meskipun kesepakatan tersebut kerap tidak sejalan dengan aturan lalu lintas secara formal. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya menghadirkan keadilan sosial tampak dari mekanisme antri pada beberapa lapak dan penataan kios yang awalnya diatur oleh pengelola. Namun demikian, observasi juga menemukan kesenjangan yang cukup nyata. Sebagian besar kios di dalam gedung pasar tidak terisi karena banyak pedagang memilih berjualan di lantai dasar atau di luar gedung, sehingga menimbulkan ketidakteraturan sekaligus persaingan ruang usaha yang kurang sehat antara pedagang kios resmi dan pedagang kios kaki lima. Pedagang kaki lima. Kepadatan pedagang kaki lima dan angkutan umum yang menggunakan badan jalan turut menimbulkan kemacetan yang merugikan pengguna jalan lain, menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dalam pemanfaatan ruang publik belum sepenuhnya terwujud nyata di pasar Ciputat. Dari perspektif pendidikan Pancasila, temuan di Pasar Ciputat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak semata berada pada tataran nilai dasar yang bersifat normatif, tetapi telah terinternalisasi menjadi nilai praktis yang hidup dalam keseharian masyarakat. Terlihat dari toleransi antar warga berbeda etnis dan keyakinan, kepedulian antar individu, serta mekanisme musyawarah informal dalam tawar-menawar maupun pengaturan lalu lintas angkot. Sebagian besar pelaku bahkan tidak menyadari perilaku tersebut sebagai pengamalan Pancasila secara eksplisit, yaitu justru menegaskan bahwa nilai tersebut telah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan sosial. Sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang aktualisasinya bersifat dinamis sesuai konteks ruang dan waktu. Di sisi lain,
okupansi kios yang rendah, persaingan ruang usaha antara pedagang resmi dan pedagang kaki lima, serta kemacetan akibat aktivitas angkot dan gedung di badan jalan, menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial dan kerakyatan masih menghadapi tantangan struktural, bukan semata persoalan antar individu. Tony ini menegaskan pentingnya sinergi atau antara pendidikan Pancasila yang berorientasi pada pembiasaan dimulai dengan kebijakan penataan ruang publik oleh pemerintah daerah. Misalnya melalui program revitalisasi pasar yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, di sini kesimpulan dan saran. Observasi di Pasar Ciputat menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai dari toleransi beragama, kepedulian kemanusiaan, persatuan lintas etnis, musyawarah informal dalam tawar-menawar, dan pengaturan angkot, hingga upaya keadilan sosial dalam penataan kios masih hidup dan teraktualisasi dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat. Namun, tantangan struktural seperti rendahnya okupansi kios, persaingan ruang usaha, dan kemacetan akibat kepadatan aktivitas menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial ini dan kerakyatan masih perlu diperkuat, tidak hanya melalui pendidikan karakter, tetapi juga kebijakan penataan ruang publik yang berpihak pada kepentingan bersama. Penelitian ini lanjutan disarankan untuk memperluas jumlah subjek dan waktu observasi di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, serta menggunakan metode triangulasi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, termasuk mengaitkan temuan dengan perkembangan rencana revitalisasi Pasar Ciputat oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Terima kasih, Zakian. Observasi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.